Banyak orang sejatinya bisa dan terbiasa melakukan penerawangan, tetapi diri mereka tuh tidak menyadari bahwa apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan sebenarnya termasuk salah satu kemampuan dari penerawangan. Oleh karena itu teman-teman, jika teman-teman mengalami hal-hal ini, jika teman-teman merasakan hal-hal yang saya sebutkan dalam video ini, maka sebenarnya apa yang teman-teman alami, apa yang teman-teman sering terjadi dalam kehidupan teman-teman merupakan salah satu bentuk dari kemampuan penerawangan. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Ya, teman-teman gak salah klik video, teman-teman gak salah channel. Channel ini memang channel Animus Sang Indigo. Cuman pada video kali ini, saya tidak menggunakan topeng, karena saya ingin lebih santai ngobrol dengan teman-teman. Saya ingin rileks bercerita dengan teman-teman dan berbagi pengalaman mengenai dunia supranatural yang saya dan teman-teman Indigo lainnya alami. Nah, jika teman-teman nih melihat beberapa video yang telah saya upload dalam minggu ini, banyak dari video tersebut yang berisikan saya live, kita sharing bareng, video call di akun Instagram saya. Dalam video-video itu kita saling berbagi ya, kita saling cerita, kita saling sharing apa yang kita alami, dan jika saya diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melihat berbagai macam sosok makhluk alam gaib yang ada di dalam diri teman-teman, yang mendampingi diri teman-teman, maka saya akan menyampaikan, saya akan memberitahukan sosok apa aja, sosok siapa aja yang mendampingi diri teman-teman. Tetapi hal yang menarik adalah ketika saya memulai untuk mengupload video-video tersebut, podcast online ya kalau saya sebutnya, walaupun saya nggak tahu itu termasuk podcast atau enggak, cuma saya menyebutnya podcast online. Semenjak saya membuat video itu, banyak DM-DM yang masuk ke Instagram saya dari teman-teman semua menanyakan, gimana sih caranya melakukan penerawangan, bagaimana caranya mempelajari ilmu penerawangan gitu kan. Itu banyak banget saya terima DM dari teman-teman, dan saya nggak bisa balas satu-satu karena banyak banget yang masuk menanyakan hal tersebut. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua yang mungkin nge-DM saya juga dan sedang nonton video ini, gimana sih cara untuk melakukan penerawangan, dan ada berapa cara sih, ada beberapa tahap sih untuk melakukan penerawangan tersebut. Nah, hal ini akan saya jelaskan pada video ini secara santai ya teman-teman, karena saya harap teman-teman juga bisa lebih mengerti dan bisa lebih memahami. Tetapi sebelum saya melanjutkan video ini, seperti biasa, saya minta dukungannya dengan klik like serta subscribe, karena dukungan teman-teman itu yang membuat saya lebih semangat, lebih bergairah untuk mengupload video-video menarik mengenai pengalaman supranatural. Oke teman-teman, langsung aja ya. Ini saya karena saya bilang santai, jadi saya sembari ngerokok, cuman ya jangan dicontoh. Untuk teman-teman yang tidak merokok, ya lebih baik tidak merokok. Cuman karena saya bilang ini santai, jadi nggak masalah saya ngerokok ya. Nah teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman lihat video lama saya pernah mengupload satu video itu mengenai cara agar seseorang, agar diri kita tuh bisa menerawang. Cuman memang di video tersebut dikarenakan kena copyright, jadi 40% dari video itu tuh suaranya hilang. Jadi kalau teman-teman klik video itu, hampir 40%-nya oke, kucing berantem. Nah, jika teman-teman lihat video itu, hampir 40%-nya itu nggak ada suara. Jadi bisu gitu kan, karena kena copyright. Tapi saya akan jelaskan lagi di sini. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan penerawangan, teman-teman tuh harus paham dulu. Sebenarnya ada dua metode penerawangan yang bisa teman-teman lakuin.
Yang pertama itu penerawangan dengan menangkap energi dari objek yang ingin kita terawang. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya begini teman-teman. Dengan menangkap objeknya dan objek tersebut masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam pikiran teman-teman, teman-teman bisa langsung mengetahui berbagai macam hal secara detail dari objek yang sedang teman-teman terawang. Caranya gimana ngelakuinnya, Kak? Nah, caranya begini, teman-teman. Teman-teman ambil objeknya, ya, biasanya foto, video, gambar gitu, atau apapun lah, benda-benda yang tidak bergerak dan menggambarkan objek tersebut secara detail. Teman-teman ambil objek tersebut, teman-teman perhatikan objek itu secara seksama. Perhatikan detailnya, perhatikan struktur gambarnya, segala hal dalam objek tersebut teman-teman benar-benar perhatikan, benar-benar diperhatikan secara baik-baik. Lalu teman-teman pusatkan semua pikiran teman-teman ke objek yang sedang teman-teman lihat, fokuskan, dan hati teman-teman juga teman-teman fokuskan ke objek tersebut sampai seolah-olah, bukan seolah-olah sih, memang sebenarnya seperti itu, sampai objek ini mengeluarkan energinya, dan energinya itu ketangkep sama diri kita, masuk ke dalam pikiran kita, teman-teman. Mungkin teman-teman akan bertanya, gimana tandanya kalau energi itu udah masuk ke pikiran kita? Nah, tandanya kalau energi itu udah masuk ke dalam pikiran kita, di pikiran kita itu akan muncul seperti layar, teman-teman. Seperti layar. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu TV dong, nah, seolah-olah di pikiran teman-teman itu ada televisi dan menggambarkan secara detail tentang objek yang sedang teman-teman ingin terawang. Misalkan kalau manusia itu akan muncul berbagai macam perilaku yang tidak dia suka, atau perilaku-perilaku yang sangat dia suka. Dan situ juga akan muncul mungkin beberapa kejadian-kejadian penting di masa lalu. Bahkan nih teman-teman, kalau orang ini punya sosok kodam penjaga, sosok kodam penjaganya tuh akan muncul di layar tersebut, teman-teman. Teman-teman bisa lihat bentuknya, teman-teman bisa lihat wajahnya, dan saat sudah muncul di layar tersebut, jika teman-teman fokuskan lagi di layar itu, teman-teman bisa tahu nih asal-usul dari sosok kodam ini. Mungkin teman-teman juga bisa tahu energinya positif atau energi negatif. Bahkan jika level teman-teman sudah lebih tinggi dari layar itu, teman-teman bisa memfokuskan, teman-teman bisa mengetahui nih namanya dari sosok gaib itu. Teman-teman bisa tahu secara detail tempat, lokasi, asal, bahkan bagaimana caranya sosok gaib ini bisa datang menghampiri orang tersebut. Nah, bahkan tidak jarang nih, ketika teman-teman melakukan penerawangan ini dengan menangkap energinya, ya kan, sosok kodam ini, sosok gaib, kita berbicara mengenai sosok gaibnya dulu ya, juga bisa mengirimkan pesan di layar tersebut, teman-teman. Jadi akan ada muncul seperti perkataan-perkataan yang membisikkan sebuah pesan yang ingin disampaikan. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman bingung dan teman-teman masih kurang paham nih maksudnya seperti apa, saya akan kasih perumpamaan seperti ini, teman-teman. Penerawangan dengan menangkap energi. Misalkan ada sebuah restoran, teman-teman. Ada sebuah restoran, kita sebut aja namanya restoran AB ya. Restoran AB ini menjual nasi goreng. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui rasa dari nasi goreng tersebut? Yang pertama pasti kita harus beli, ya kan? Kalau misalkan kita beli nasi goreng itu, kita harus datang ke sana, kita pesen nasi gorengnya, kita makan nasi gorengnya, kita baru tahu nih, oh ternyata rasa nasi gorengnya seperti ini setelah kita makan nasi goreng ini, ya kan? Tapi teman-teman, ada cara lain agar kita bisa tahu rasa dari nasi goreng tersebut. Caranya gimana? Caranya ya dengan bertanya kepada orang yang udah makan nasi goreng itu.
Bener dong? Ketika ada orang makan, tanya, nasi gorengnya rasanya gimana? Enak gak? Oh enak, rasanya begini, cuman agak sedikit pedas atau segala macam. Nah, hal ini sama perumpamaannya dengan penerawangan dengan menangkap energi, teman-teman. Jadi seolah-olah kita bertanya gitu kan dengan layar tersebut, apa sih sifatnya, apa sih yang menjaga dia, apa sih kejadian penting dalam hidupnya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman perumpamaannya. Dan kesulitan dari melakukan yang metode pertama ini adalah menjaga konsentrasi dan fokus. Ya, karena sedikit aja konsentrasinya kurang, sedikit aja fokusnya melenceng, hasil dari penerawangan ini itu bisa berantakan. Hasil dari penerawangan itu tuh bisa ngawur, bisa ngaco, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memisahkan antara halusinasi dengan kenyataan, teman-teman. Jadi terkadang fokus udah, konsentrasi udah bagus, tapi orang ini, diri kita atau diri teman-teman, gak bisa ngebedain layar yang muncul itu benar-benar bentuk dari energinya atau hanya halusinasi kita. Mungkin teman-teman akan bertanya, gimana sih cara nanganinnya gitu kan. Nah, kalau untuk fokus, untuk konsentrasi, teman-teman bisa mengasah hal tersebut dengan melakukan meditasi. Lalu gimana caranya untuk mengontrol, untuk mengetahui imajinasi atau bukan gitu kan. Banyak cara, cuman cara yang paling sering saya lakukan itu adalah untuk uji coba, untuk tes, memisahkan halusinasi dengan pikiran kita. Nah, teman-teman pasti nanya, gimana caranya untuk ngetes nih? Gimana untuk memisahkannya? Kalau saya akan datangin tempat-tempat yang dikata orang angker, tempat-tempat yang disebut orang tuh seram, ada penunggunya gitu ya. Saya akan datang ke sana, saya akan tutup mata saya akan konsentrasi di tempat itu sampai saya mendapatkan energinya dan muncul di pikiran saya sosok apa yang ada di tempat itu. Kalau dari 10 tempat 8 saya benar, bagaimana kita mengetahui benarnya? Ya pastinya kita tanya ke orang-orang sana kan, benar nggak sih menunggunya ini gitu kan. Dari 10 percobaan 8 kali saya benar, berarti saya sudah bisa memisahkan yang mana imajinasi dan yang mana benar-benar sebuah kenyataan. Nah, teman-teman bisa coba nih kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman mau untuk memperdalam lagi teknik atau kemampuan meditasi teman-teman. Itu yang metode pertama ya teman-teman. Ada yang metode kedua. Nah, metode kedua ini berlawanan dengan metode yang pertama. Kalau metode yang pertama ini kita memfokuskan sebuah objek target kita sampai dia mengeluarkan energi, dan energi itu kita tangkap masuk ke dalam pikiran kita sampai muncul seolah-olah seperti layar. Kalau yang metode kedua ini kita yang mengirimkan energi, teman-teman. Kita yang mengirimkan energi diri kita ke media atau objek yang ingin kita terawang. Jadi, perumpamaan seperti ini. Ketika teman-teman menerawang sebuah tempat gitu kan, foto tempat, atau teman-teman menerawang seseorang, teman-teman harus bisa memproyeksikan kalau diri teman-teman ada di tempat tersebut. Teman-teman harus bisa memproyeksikan kalau diri teman-teman adalah orang yang ingin teman-teman terawang. Ngerti ya perbedaannya ya? Jadi kita membayangkan nih, kita yang harus benar-benar bisa menangkap secara detail dan membuat diri kita benar-benar seolah-olah itu ada di sana. Nah, setelah kita berhasil, setelah kita sukses menjadi orang yang ingin kita terawang, saat kita sukses berada di tempat
yang ingin kita terawang, kita langsung bisa mengetahui berbagai macam energi yang dikeluarkan di tempat-tempat tersebut, di sekitar tempat tersebut, atau energi yang ada di sekitar orang yang sedang kita ingin terawang. Nah, kalau tadi perumpamaannya adalah, yang pertama adalah dengan menanyakan kepada orang yang telah membeli nasi goreng, teman-teman. Kalau yang kedua ini adalah kitanya yang sedang pergi membeli nasi goreng tersebut dan kita makan nasi goreng itu sendiri, teman-teman. Karena kita ada di tempatnya, karena kita ada di sumber energinya. Jadi kita bisa mengetahui. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya nih, lebih akurat mana? Metode yang pertama atau metode yang kedua? Kalau akurasi akan lebih tinggi di metode yang kedua. Kenapa? Ya karena kita memang benar-benar ada di sana. Kita benar-benar menyantap nasi goreng tersebut. Benar-benar masuk ke lidah kita. Sehingga kita bisa mengetahui secara detail rasanya, kurangnya apa, panasnya gimana. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sedangkan kalau kita hanya menangkap energi, kita hanya bisa menanyakan nih, apa aja yang ada di sana dengan proyektor gambar tersebut yang muncul di pikiran kita. Kurang lebih, teman-teman, seperti itu cara melakukan penerawangan dengan dua metode yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang udah terjun di dunia supranatural. Bahkan terkadang ada beberapa orang yang sejatinya bisa melakukan kedua metode ini, teman-teman. Tetapi mereka tidak menyadarinya bahwa apa yang mereka lakukan ternyata merupakan salah satu bentuk dari penerawangan. Dan teman-teman pastinya ya, setiap penerawangan itu juga bisa memberikan dampak positif, bahkan dampak negatif untuk orang yang mempraktekkan penerawangan tersebut. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan, teman-teman, beberapa dampak positif dan dampak negatif dari kemampuan penerawangan yang sering kali dilakukan oleh seseorang, baik sadar maupun tidak sadar. Teman-teman saksikan terus setiap video yang saya upload, karena jika teman-teman ingin lebih memahami lagi mengenai dasar, teknik, dampak, efek dari penerawangan, maka teman-teman harus selalu standby dan menunggu setiap video terbaru dari saya. Sampai di sini, teman-teman, video saya. Salam indigo, salam topeng.